Halo semua, selamat siang. Perkenalkan, saya Andre Juliansa dengan NIM 0535677777 dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Palembang. Di sini untuk melengkapi tugas 1 mata kuliah logika, saya akan menjelaskan mengenai beberapa macam-macam term, lalu logical fallacy atau sesat pikir dalam logika, dan juga cara menghindarinya. Yang pertama, macam-macam term. Dalam logika, kita sering menemui yang namanya term atau istilah yang menjadi komponen utama dalam penalaran atau argumen. Seperti dalam berbagai banyak penjelasan, term bisa dibagi menjadi beberapa macam bagian. Di sini saya hanya akan menjelaskan tiga contoh. Yang pertama ada definisi stipulatif. Definisi stipulatif adalah penjelasan atau makna sebuah kata yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam konteks tertentu. Definisi ini seringkali digunakan dalam diskusi atau penelitian untuk menetapkan arti khusus dari sebuah kata gitu. Misalnya dalam satu penelitian tentang teknologi informasi, istilah e-learning atau bisa didefinisikan sebagai sistem pembelajaran online yang berbasis web yang memungkinkan interaksi antara dosen dan mahasiswa secara online gitu, seperti kita yang ada di UT ini. Kita menggunakan web yang namanya e-learning untuk melakukan kegiatan pembelajaran seperti itu. Yang kedua ada definisi leksikal. Definisi leksikal sendiri adalah penjelasan istilah yang sesuai dengan makna yang sudah diterima secara umum, baik secara umum dalam masyarakat atau yang terdapat dalam kamus. Definisi ini menggambarkan arti kata yang sudah baku dan juga diterima dalam banyak orang. Contohnya, dalam banyak jurnal kasus masyarakat, istilah kesehatan didefinisikan sesuai dengan makna yang terdapat dalam kamus, yakni sebagai keadaan fisik, mental, dan juga sosial yang baik, yang sangat fit gitu. Definisi umum yang dipahami dan digunakan dalam berbagai literatur. Yang ketiga ada definisi operasional. Definisi operasional sendiri adalah penjelasan tentang suatu istilah yang berdasarkan kriteria atau proses yang bisa diukur dan diamati dalam penelitian atau eksperimen. Contohnya dalam penelitian tentang prestasi akademik bisa didefinisikan secara operasional sebagai nilai rata-rata ujian semester yang diperoleh oleh mahasiswa. Definisi ini memudahkan peneliti untuk mengukur atau membandingkan hasil dari masing-masing individu atau kelompok. Selanjutnya ada logical fallacy atau sesat pikir. Yang pertama, jenisnya ada ad hominem atau kesalahan logika di mana seseorang menyerang karakter, bukan isu yang ada tetapi menyerang secara personal gitu. Bukan mengkritisi argumen yang ada tetapi menyerang secara pribadi lawannya gitu. Contohnya dalam perdebatan mahasiswa, seorang kakak tingkat yang tidak mau kalah begitu dengan adik tingkatnya dengan berkata, kamu tidak bisa dipercaya dalam hal ini karena kamu hanya seorang mahasiswa baru dan tidak berpengalaman. Nah, itu adalah contoh ad hominem. Yang kedua ada strawman. Strawman itu sendiri terjadi ketika seseorang mengubah atau menyederhanakan argumen lawan sehingga lebih mudah untuk diserang. Ini adalah cara untuk menciptakan musuh yang lemah yang seolah-olah mewakili argumen asli lawan. Contohnya orang-orang yang selalu bicara, orang yang mendukung kebijakan kenaikan pajak pasti ingin semua orang membayar pajak lebih tinggi tanpa peduli dengan kondisi ekonomi masyarakat. Nah, itu juga termasuk dalam contoh strawman begitu. Di sini argumen asli tentang kenaikan pajak mungkin jadi jauh lebih kompleks, namun lawan berusaha menyederhanakannya untuk memudahkan penyerangan. Lalu yang ketiga ada false dilemma. False dilemma ini adalah sesat pikir di mana seseorang menyajikan dua pilihan sebagai satu-satunya alternatif yang mungkin. Padahal kenyataannya ada lebih banyak pilihan yang tersedia. Ini sering ditemukan dalam argumen yang mencoba memaksa kita memilih antara dua hal yang tampak saling bertentangan. Contohnya adalah orang-orang yang selalu mengatakan kamu harus memilih antara bekerja atau liburan. Tidak mungkin kamu bisa melakukan keduanya secara bersamaan. Nah, itu juga termasuk false dilemma karena banyak orang yang bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan liburan, bukan? Nah, dari ketiga contoh false dilemma itu, berikut cara menghindari logical fallacy-nya. Yang pertama, berpikir kritis. Lalu yang kedua adalah mengenali jenis-jenis fallacy. Yang ketiga, gunakan data dan bukti yang valid.
Lalu ada juga jangan terburu-buru menyimpulkan. Dari penjelasan saya tadi, kita bisa melihat bahwa term dalam logika sangat penting untuk membangun argumen yang jelas dan valid. Begitu pula dengan menghindari logical fallacy yang sering mengarah kepada penalaran yang keliru, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bisa menyesatkan. Untuk itu, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks akademis, sangat penting untuk menggunakan istilah yang tepat dan berpikir kritis dalam menyusun argumen. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Jika ada salah atau kurang kata, saya mohon maaf. Terima kasih.